Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 24 Mei 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, pesan gembala setiap hari Selasa. Kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pimpinanmu sepanjang hari. Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan kami dan olehnya kami merasakan pemeliharaan yang luar biasa. Sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kami akan menyampaikan sesuatu yang saya menganggapnya cukup penting, dan ketika saya mempersiapkan hal ini saya sendiri merasa diberkati, ya. Jadi saya merasa diberkati. Jadi begini Bapak Ibu saudara, sejatinya peta hidup seseorang, ya, peta hidup seseorang yang mereka jalani dari waktu remaja atau muda, ya, sampai nanti dewasa muda, ini bisa kita lihat. Jadi kalau orang-orang yang rohani pasti bisa membaca atau menilai peta hidup dari seseorang yang akhirnya itu akan menentukan keberhasilan seseorang untuk mencapai prestasi di akhir hidupnya, ya. Jadi kenapa ada orang ini kok berhasil, orang ini sukses, dipakai Tuhan, ya, memiliki rumah tangga yang harmonis, ya, dan sepertinya Tuhan senantiasa memelihara hidupnya. Tentu orang-orang seperti ini pasti membangun peta hidupnya dari muda itu dengan sangat cermat, ya. Jadi dia mengisi hari-hari hidupnya dari mulai remaja, pemuda sampai dewasa muda itu dengan sangat cermat. Dia menghargai waktu, ya, dia mengerti mana hal-hal yang sangat urgent, sangat penting untuk dia pahami, dan mana hal-hal yang itu akan mengganggu pertumbuhan rohaninya. Pasti orang-orang ini memahami hal itu, ya. Jadi keberhasilan seseorang dalam mengukir prestasi di hadapan Tuhan itu ditentukan dari peta hidup yang mereka bangun dari mulai remaja, ya. Tidak bisa dipungkiri, ya, kalau remaja pemuda dia hidup suka-sukanya, ya, tidak menghargai waktu, ya, tidak dibiasakan untuk kerja keras, tidak biasa untuk berjuang, nanti masa tuanya pasti hidupnya akan memprihatinkan, ya. Jangankan secara rohani, secara jasmani untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri aja kadang-kadang tidak mampu. Artinya dia tidak bisa mandiri untuk sesuatu yang jasmani, apalagi yang rohani, ya. Jadi keberhasilan hidup seseorang itu pasti diperjuangkan mulai dari dia remaja, dan peta hidup yang mereka jalani, yang mereka perjuangkan itu pasti bisa dibaca oleh orang lain, ya. Tentu keberhasilan hidup orang percaya, ya, keberhasilan hidup orang percaya itu harus dilihat dari kacamata kekekalan, harus dilihat dari kacamata kekekalan, harus dilihat dari sudut pandang Allah Bapa. Ya, jadi bagaimana Allah memandang suatu keberhasilan, bagaimana Tuhan itu memandang suatu keberhasilan. Nah, seperti itu jugalah kita memandang suatu keberhasilan, ya. Jadi harus dihubungkan dengan nasib kekal jiwa orang itu, ya. Nah, ini cara pandang yang benar. Ini cara pandang yang benar untuk menilai keberhasilan seseorang, khususnya keberhasilan orang percaya. Jangan kita memandang keberhasilan seseorang itu menurut kacamata dunia. Ya, kalau kacamata dunia itu landasannya hanya pada hal-hal yang lahiriah saja, ya, hanya
hanya pada hal-hal yang lahiriah saja. Bagaimana jenjang akademisnya, umur 35 tahun sudah S3, umur 40 tahun sudah profesor, ya, nanti karirnya melejit, usahanya makin besar, ya, dari hal-hal yang lahiriah saja. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang memahami kebenaran, tidak seperti itu. Kita memandang seperti Allah memandang, ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan hal yang demikian, ya. Kalau di dalam Injil Matius pasal 16 yang dikatakan, apa artinya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, apa artinya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini? Bukan hanya kaya, tapi taruhlah dia punya segalanya yang dia inginkan. Apa artinya kalau toh akhirnya jiwanya binasa? Ya, dia kehilangan nyawa. Artinya apa? Dia terpisah dari hadirat Tuhan, ya. Kan sering saya katakan bahwa hidup di bumi ini kan hanya sepenggal saja, 70-80 tahun saja. Selebihnya kan banyak penderitaan dan keluh kesah, ya, karena sakit penyakit sudah mulai menggerogoti, ya, problem-problem rumah tangga yang dulu sepertinya tidak nampak ternyata justru makin jelas di hadapannya, ya. Jadi cara pandang, bagaimana kita memandang keberhasilan hidup seseorang itu harus dari kacamata yang benar. Karena kalau memandang dari kacamata yang salah, nanti cara meraihnya pun juga salah, ya, peta hidupnya pun pasti salah, ya, dia isi dengan yang untuk apa? Untuk kecerdasan pikirannya saja, untuk yang jasmani saja, tetapi rohaninya kering. Ya, rohaninya kering. Yang akhirnya orang-orang seperti ini ketika dia diizinkan menjadi orang-orang yang berhasil, dia sukses, ya, secara materi dia berlimpah, jabatan tinggi, memiliki kekuasaan, memiliki power, tetapi kering jiwanya, ini membahayakan. Inilah orang-orang yang akan membawa banyak korban, ya. Ini orang-orang yang membahayakan, dia akan membawa banyak korban. Korbannya itu bisa orang lain, teman kerjanya, atasannya, bahkan yang menyedihkan apa? Pasangan hidupnya, orang tuanya, mertuanya bisa menjadi korban dari orang-orang yang tidak rohani ini. Yang berkali-kali saya katakan, dia sepertinya tidak perlu siapapun dan tidak perlu apapun, termasuk Tuhan. Ya, karena dia berhasil. Maka di depan saya katakan, mari kita melihat keberhasilan itu dari kacamata kekekalan, dari sudut pandang bagaimana Allah memandang, Tuhan memandang keberhasilan orang. Kalau kita belajar melihat perjalanan hidup Yusuf, ya, yang akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya, kita akan berdecak kagum, ya, kita melihat, waduh, dia hebat, ya, bisa mencapai prestasi yang sangat mengagumkan, ya. Tetapi bagaimana, apakah kita pernah memperhatikan jejak kehidupan Yusuf yang dia bangun dari muda? Pernahkah kita memperhatikan, ya? Banyak orang mengagumi hasil akhir yang diraih oleh Yusuf ini sebagai orang yang hebat. Bahkan Fir'aun pun katakan segala sesuatu tidak boleh terjadi tanpa seizin dia. Artinya harus lewat Yusuf ini. Nah, tapi sekali lagi kita jarang melihat lebih dalam perjalanan hidup Yusuf, sikap hati Yusuf yang mulia itu, yang akhirnya Allah membawa Yusuf ini menduduki tempat yang tinggi di Mesir sebagai orang kedua, ya. Coba kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 41, ya, Kejadian pasal 41 ayat 43, Kejadian 41 ayat 43 dan 44. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, ya, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bagaimana Yusuf mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi ini? Ya, jarang orang bisa mencapai prestasi setinggi Yusuf ini. Dia orang Israel. Ya mungkin orang akan menilai, oh karena dia bisa menafsirkan mimpi Fir'aun itu sehingga dia mendapat kedudukan itu. Ya memang benar, itu memang langkah sebelumnya dia bisa menafsirkan mimpi Fir'aun itu. Tetapi sejatinya jauh sebelum peristiwa itu Allah sudah memperhatikan jejak kehidupan Yusuf itu. Ya, peta hidup yang digelar, yang diperagakan oleh Yusuf itu Allah sudah memperhatikan. Ya, jadi Allah sudah mengenal, Allah sudah jauh lebih dulu mengenal pribadi Yusuf. Dia memiliki hati yang tulus, hati yang lembut, yang suci, dan dia sosok yang tidak mau melukai hati Allah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, justru, nah ini yang orang jarang memandang. Peta perjalanan hidup Yusuf, ya, kalau yang nantinya akan menuju keberhasilan itu justru diawali ketika Yusuf itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi atau tidak adil, ketika dia dibully, ya, dia diperlakukan dengan kasar oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya dia dimasukkan dalam sumur yang kering itu. Bahkan sebelumnya dia ada rencana dibunuh. Ya, tapi salah satu saudaranya melarang jangan dibunuh. Ya sudah, kita masukkan dalam sumur yang kering itu. Yang akhirnya ada saudagar Ismail itu dia dijual. Dan dari sinilah Yusuf mengantar Yusuf untuk dia ada di lingkungan Potifar itu. Ya, di rumah Potifar itu. Ya, justru saya mengatakan apa? Justru ketika Yusuf diperlakukan dengan saudaranya, dia dibuang dalam sumur yang tak berair itu, yang akhirnya dijual. Itulah titik awal keberhasilan Yusuf. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena ketika Yusuf diperlakukan seperti itu, di dalam hati Yusuf itu tidak membara keinginan atau nafsu untuk membalas sakit hatinya suatu saat nanti. Ya, coba perhatikan. Justru ketika dia diperlakukan seperti itu, di dalam hati Yusuf tidak ada keinginan yang kuat, nafsu yang membara untuk membalas perlakuan saudara-saudaranya yang sangat membuat dia menderita itu. Justru tidak. Ya. Nah, di situ Allah membaca, Allah melihat apa yang ada di dalam diri Yusuf itu. Ternyata memang dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan yang kuat untuk membalas perlakuan yang jahat atas saudara-saudaranya. Tidak. Ya. Bahkan integritasnya pun ternyata teruji, ya, tidak tergoyahkan ketika dia digoda istri Potifar itu. Ya, dia teruji, dia tidak tergoda. Ya. Dan akhirnya karena dia tidak mau, dia difitnah, yang akhirnya mengantar dia masuk penjara. Tetapi dari Kejadian 39, mulai ayat 8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, jadi godaan istri Potifar yang terus menggebu-gebu ini tidak meruntuhkan integritas Yusuf untuk tetap hidup dalam kesucian Allah. Dia mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
bukan terhadap Potifar, tetapi terhadap Allah. Artinya apa? Setiap tindakan, setiap perbuatan Yusuf itu selalu dihubungkan dengan perasaan Allah, dengan hati Allah. Maka dia tidak mau melakukan. Dan karena hal ini pun dia akhirnya dipenjara. Ya, ini yang menjadi cobaan. Dia lebih baik aku masuk dalam penjara. Tetapi ternyata dari dalam penjara itu justru itulah yang menurut kacamata manusia dia kan, waduh dia menderita, dia sengsara. Tetapi ternyata justru tidak. Karena lewat inilah dia akhirnya dipertemukan dengan penjaga penjara itu. Dia bisa menafsirkan mimpinya, yang akhirnya Fir'aun pun mendengar bahwa dia orang yang bisa menafsirkan mimpi, dan akhirnya dia juga bisa menafsirkan mimpi Fir'aun, yang akhirnya membawa dia menjadi orang kedua. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ada satu hal, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sikap hati Yusuf. Kita lihat Kejadian pasal 45 ayat 5 atau ayat 4 ya. Jadi ketika Yusuf, jadi ini ceritanya ketika Yusuf sudah menjadi orang kedua, orang yang sangat berkuasa di Mesir itu, dan saudara-saudaranya itu menghadap dia karena saudara-saudaranya itu juga mengalami kelaparan dan dia perlu gandum, maka dia harus datang ke Mesir. Nah, Yusuf bertemu ya. Bagaimana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Coba ayat pasal Kejadian 45 mulai ayat 3. Ya, mulai ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Jadi di dalam hati saudara-saudaranya itu ketakutan, karena dia ingat bagaimana dia memperlakukan Yusuf. Dan di dalam benaknya pasti Yusuf akan membalas sakit hatinya. Tetapi ternyata Yusuf membuka percakapan itu dengan sangat bijak. Yang ditanyakan apa? Bapaknya. Ya. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Diingatkan. Sekalipun tentu saudaranya tahu bahwa dulu dia yang menjual. Nah, ayat 5 ini yang penting. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah." Ya, saya ulang, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini Bapak Ibu saudara yang luar biasanya. Bagaimana perlakuan saudara-saudaranya yang menurut kacamata orang dunia itu jahat atau sangat jahat. Tetapi bagaimana cara Yusuf memandang perlakuan saudara-saudaranya yang jahat itu. Yusuf memiliki cara pandang seperti Allah. Ya. Jadi ketika dia mengalami hal-hal seperti itu, dia tidak menyalahkan, "Kamu dulu memperlakukan aku begini, kamu dulu ini." Enggak. Tapi justru dia memiliki cara pandang seperti Allah. Jadi justru aku kesini itu untuk memberikan kehidupan, itu memang cara Allah untuk aku mendahului kamu, yaitu dengan cara apa? Kamu harus menjual aku lewat saudagar Ismail itu. Coba bayangkan, ya, bisa nggak kalau kita di posisi Yusuf, bisa nggak kita berpikir seperti Yusuf berpikir? Ya, dari kacamata Allah. Jadi tindakan jahat yang dilakukan terhadap kita, ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang pernah diperlakukan tidak nyaman, dijahati, dilicikin. Tetapi bisa nggak kita mengatakan kepada orang yang memperlakukan kita itu seperti apa yang dikatakan Yusuf? Bahwa ternyata perbuatanmu itu yang kelihatannya jahat, ternyata memang itu cara Allah untuk aku mendahului kamu supaya aku ada di Mesir ini. Ini kan luar biasa Bapak Ibu saudara. Ya, kalau orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, yang tidak memiliki hikmat, tidak mungkin perkataan ini akan terucap.
pasti caci maki, sumpah serapah, dan pembalasan yang pasti akan dipertontonkan. Disinilah luar biasanya Yusuf. Maka saya katakan, aduh, saya diberkati dengan kebenaran ini. Ya. Jadi cara pandang Yusuf itu dari kacamata Allah. Dia tidak menyalahkan pihak manapun. Ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Ini yang sulit kita contoh. Jadi mari bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menyikapi momen-momen di mana kita ini disakiti oleh orang lain, dikhianati, bahkan dirugikan. Tapi bagaimana kita memiliki cara pandang dari kacamata Allah. Ya, dari kacamata Allah. Ya, jadi semua itu kita meyakini bahwa oh, ini semua diizinkan Tuhan. Nah, Yusuf itu rupanya dia bisa menangkap dari peristiwa itu. Ya, menangkap maksud Allah dari peristiwa itu. Nah, disinilah kita mau belajar. Ketika Bapak Ibu Saudara disakiti orang, dikhianati atau dirugikan, jangan terburu-buru kita sudah gemes atau nafsu ingin mengeluarkan kata-kata kasar, ya, membalas. Jangan. Ya, coba kita renungkan, kenapa kok mereka bersikap ini seperti aku? Ya, apa maksud atau rencana Tuhan dibalik perlakuan orang ini terhadap aku? Ya, jadi dia memandang dari sudut atau kacamata Allah yang tidak mungkin salah. Nah, ini tentu akan berlaku pada orang-orang yang memiliki yang sudah berjalan dalam track yang benar. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak berjalan dalam track yang benar, kita tidak menjalani seenaknya, kita juga jahat, kita juga mudah melukai orang lain. Nah, orang lain itu memperlakukan kita, nah itu bukan maksud Allah. Memang itu diizinkan Allah, tetapi itu sebagai apa? Hukum tabur tuai. Ya, kita menuai apa yang kita tabur karena kita berjalan dalam track yang salah. Tetapi kalau kita berjalan dalam track yang benar seperti Yusuf ini, pasti ada berkat di balik apa yang dilakukan orang terhadap kita. Pasti ada berkat. Ya. Kita lihat ayat terakhir, ayat 50, Kejadian 50 ayat 20. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Atau mulai Kejadian 50 mulai ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Jadi Yusuf itu menangkap saudara-saudara itu masih ada ketakutan. Ya, padahal di ayat 45 itu dia sudah meyakinkan bahwa aku itu tidak akan dendam. Aku tuh masih tulus, aku masih mengasihi kamu, jadi nggak usah takut. Tetapi saudara-saudara ini masih ada perasaan bersalah ini masih kuat menyelimuti. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam diri kita. Kalau kita berbuat salah, kadang-kadang rasa salah itu kuat menyelimuti kita. Ya, jadi ketika orang itu mau tulus, kita masih curiga, jangan-jangan mau membalas. Ya, ini. Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hebat Yusuf. Ini sayang kita. Ya, mari kita belajar. Ya, makanya berkali-kali saya sering katakan, respon kita terhadap perlakuan orang lain, ya, respon kita atas perlakuan orang lain terhadap kita, itu yang akan menentukan kualitas kita di hadapan Allah. Ya. Jadi itu memang saudaranya itu tidak berpikiran seperti itu. Saat itu memang saudara-saudaranya ingin mencelakai Yusuf, ya, ingin mencelakai Yusuf, tetapi Yusuf sendiri memiliki cara pandang yang berbeda. Memang kamu mereka-reka apa yang jahat, tetapi Allah enggak. Ya. Ini pelajaran yang berharga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang mudah melukai kita, yang tidak tulus kepada kita, ya, yang mudah ngambek. Itu pasti. Padahal kita nggak ada niat untuk menjahati mereka, kita tidak ada niat jahat terhadap mereka, kita tidak ada niat untuk merugikan, tapi mereka menangkapnya beda, dikira kita itu seperti jahat, kita
mau merugikan dia, enggak. Ya, saya itu sudah berjanji, bersumpah, saya tidak akan memiliki rencana jahat terhadap siapapun. Ya, merancang kejahatan, saya merancang melukai orang lain, udah jauh. Kalau toh mungkin terluka oleh karena saya, mungkin karena emosional, ya, karena mungkin lagi nggak stabil, mungkin, ya, keceplosan bisa. Tetapi saya tidak pernah merancang sesuatu yang jahat atau merugikan orang lain. Tetapi kalau dengan begitu orang lain tidak suka sama saya, oh itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi saya mau tetap berusaha bagaimana saya tulus. Ya, saya memandang perlakuan orang lain terhadap saya itu memang itu diizinkan Tuhan, dan mungkin itu menguji kesabaran saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita belajar merespon dengan benar setiap perlakuan orang lain terhadap kita, sekalipun itu menyakitkan. Karena di balik itu ada berkat, dan itu yang akan membuat kita semakin dewasa dalam kerohanian. Ini sulit, tapi kalau kita nekat, kita mau sungguh-sungguh, mampu kita melakukannya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus mampukan kami, terus pimpin kami dalam kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.